Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel Kak Ahmad. Di video kali ini kakak mau bahas tentang persiapan ulangan harian bab teorema Pythagoras. Soal 1. Nomor 1 itu ingat rumusnya Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya, dimana C nya adalah sisi miring. Miring ya, ini saya singkat SM ya, SM. Yang nomor A, yang A itu kalau saya gambar itu seperti ini ya, di gambar itu. Nah, ini A nya, terus ini 9,6, terus itu 10,4 ya. Ini sudut siku-siku ya, 90 derajat. Nah, ini sisi miring ya. Kenapa? Karena ujung sama ini bukan sudut siku-siku. Berarti ini adalah sisi miring. Karena ujung di sini bukan siku-siku, ini bukan siku-siku, berarti ininya adalah sisi miring. Jadi persamaannya adalah A pangkat 2 ya. A pangkat 2 ditambah 9,6 kuadrat sama dengan 10,4 pangkat 2. Seperti itu ya. Maka A kuadrat ya, A kuadrat sama dengan 9,6. Ini pindah ruas ya. Ini tetap tulis 10,4 pangkat 2 dikurangin 9,6 pangkat 2 ya. Jadi A kuadrat 10,4 dikuadratkan itu setelah saya hitung adalah 108,16. Sedangkan 9,6 kalau setelah saya hitung itu 92 ya, 16. Jawabannya adalah A pangkat 2 itu adalah 16 ya. 16. Maka di sini A-nya adalah akar 16. Akar 16 itu berapa? Ya, 4. Seperti itu. Jadi panjangnya adalah untuk yang A itu A-nya nilainya 4. Nah, sekarang yang B ya. Yang B itu kalau saya tulis ya, ini B. Kalau saya gambar ya, gambarnya itu seperti ini ya. Seperti ini siku-siku, ini 15, ini 12. Nah, karena ini A ya, A-nya di sini itu sisi miring. Kenapa? Karena ujung sudut ini itu tidak siku-siku ya. Siku-sikunya ada di sini, berarti A-nya adalah sisi miring. Berarti 12 kuadrat ya, 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan A kuadrat. Seperti itu ya. 12 kuadrat itu 144 ditambah 15 kuadrat itu 225 ya, 225 sama dengan A pangkat 2. Jadi ini dihitung ketemu 144 ditambah 225 berarti 9 ya. 6 dari 369 A pangkat 2 ya. Jadi A pangkat 2 itu adalah A pangkat 2 itu A-nya adalah, jadi nilai A-nya adalah akar dari 369 ya. Seperti itu. Ya udah itu. Ini bisa diakar nggak? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah, itu jawabannya. Nah, sekarang yang C. Yang C itu kalau saya gambar, C itu kan gambarnya gini ya. Nah, ini 5,6 inci, sedangkan sisi miringnya 10,6 inci ya, A-nya. Nah, siku-sikunya di sini. Berarti sisi miringnya yang mana? Yang ini ya. Di ujungnya ini kan nggak ada sudut siku-siku. Berarti A kuadrat ya. A kuadrat ditambah 5,6 kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat. Maka di sini A kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat minus 5,6 kuadrat.
sama dengan 100,6 dikuadratkan itu 112 ya. 112,36. 5,6 setelah saya hitung 31,36. Jawabannya adalah kalau setelah dikurangin maka A kuadrat sama dengan 81. Jadi A-nya adalah akar 81 ya. Berapa itu? Ya, A-nya adalah 9. Seperti itu. Soal 2. Nomor 2 itu diketahui bahwasanya di rumus Pitagoras itu kan ada A kuadrat ditambah B kuadrat kalau lebih besar C kuadrat itu disebut apa ya, kalau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ada A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil daripada C kuadrat ya. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat itu disebut segitiga lancip ya, lancip. Kalau ini kalau sama dengan itu disebut segitiga siku. Kalau ini disebut segitiga tumpul. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk yang A itu adalah, ingat C-nya adalah sisi miring. A-nya itu adalah 5,8,10. Nah, di sini 10 di sini kan paling panjang daripada 5 sama 8. Nah, 10 ini disebut sisi miring. Ingat C di sini adalah sisi miring ya. Sisi miring. Maka dimasukkan ke rumus ini ya. Berarti 5/2 ditambah 8/2. Tandanya kita kan nggak tahu ya, lebih besar mana. 10/2, 5/2 itu kan 25. Ditambah 8/2 itu kan 64. Nah, sedangkan 10/2 itu 100. 25 ditambah 64 itu berapa ya? Ya, 89. 100. Nah, 89 sama 100 besaran mana? Ya, besaran 100. Berarti tandanya gini ya. Nah, gini. Karena tandanya gini berarti adalah merupakan 5,8,10 ini merupakan segitiga tumpul. Seperti itu ya. Sekarang yang B ya. Yang B itu adalah 9, 15 sama 12. Nah, 15 sendiri kan paling panjang di antara 9 sama 12. Berarti 15 disebut sisi miring. Nah, sisi miringnya artinya adalah 15-nya taruh sini ya. Nah, 15-nya taruh sini berarti dikuadratkan. Nah, 9 sama 12 berarti taruh ini. 9/2 ditambah 12/2. Tandanya kita kan nggak tahu. Nah, 9/2 itu berapa ya? Ya, 81. 12/2 adalah 12/2 itu 144. 15/2 itu adalah 225 ya. 81 ditambah 144 itu kan 225. Berarti 225. Ternyata 225 dengan ini kan sama. Angkanya sama. Kalau sama berarti tandanya sama dengan ya. Nah, karena sama dengan berarti merupakan 9, jadi 9,15,12 merupakan segitiga siku. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang C ya. Yang C itu adalah 26, terus 24, terus 11 ya. Di antara 26, 24 sama 11 itu kan yang terbesar adalah 26. Berarti ini sisi miring. Maka di sini 26 ya. 26/2, terus ininya 24 kuadrat ditambah 11/2. Tandanya kita kan nggak tahu. 24/2 itu artinya 576 ya. 576 ditambah 11/2 itu kan 121. 26/2 itu 676. 576 ditambah 121 itu 697.
terus 676. Nah, 697 dengan 676 ini kan 6-nya sama, terus 9 sama 7, besaran 9 kan, berarti tandanya lebih besar ya, berarti tandanya lebih besar ya. Jadi karena lebih besar, tanda segitiga 26,24,11 merupakan segitiga lancip, seperti itu. Soal 3. Nomor 3 itu ketika saya gambarnya kan seperti ini ya. Ya ini gini ya, saya gambar lagi ya. Ini siku-siku di sini, terus ini 8, ini 15. Nah, kalau ini siku-siku berarti ini adalah sisi miring ya. Jadi sisi miring. Seperti itu ya. Berarti menggunakan berarti sisi miring berarti C di sini. Berarti sini adalah C. Berarti 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 sama dengan C kuadrat. 8 pangkat 2 itu kan 64. Sedangkan 15 pangkat 2 itu adalah 225. Berarti ini C pangkat 2. Ya. Terus 64 ditambah 225 itu kan 289 ya. Berarti salah. Ini 64 tambah 225 kan 289 sama dengan C pangkat 2. Berarti C pangkat 2 itu adalah 289. C-nya adalah ini di akar ya. 289 sama dengan 17. Jadi nilai C-nya ini adalah 17 ya. Nah, setelah itu ditarik dari sini. Nah, ditarik sama ini itu nilai X. Ini tegak lurus ternyata. Nah, kalau ini misalkan saya A, B, C, berarti ini D ya. D, maka di sini ini kita menggunakan luas segitiga. Kalau ini misalkan ini alas, ini berarti tinggi. Ya, tinggi berarti luas segitiga. Ya, luas segitiga ABC. Ya, jadi luas segitiga. Jadi luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC juga. Nah, di mana di sini segitiga ABC-nya di sini ini alasnya ya. Di setengah kali alas kali tinggi ya. Tinggi. Di mana alasnya di sini itu adalah BC ya. BC ini karena siku-siku kan berarti tingginya di sini 15 ini. Jadi AC ya. Ini. Sedangkan yang ini luas segitiga ABC yang ini adalah alasnya berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti alasnya adalah 17. Setengah kali AB ya. Kali nah tegak lurus berarti tingginya adalah CD ya, CD. Seperti itu. Maka ini tinggal dicoret setengahnya ya. Berarti BC itu kan panjangnya 8 ya. 8. AC-nya adalah 15. Maka AB-nya itu kan 17 ya, 17. Sedangkan CD-nya adalah nilai X. Jadi nilai X. Jadi nilai X adalah ini pindah ruas ya dibagi ya, 8 kali 15 dibagi 17. Jadi X-nya adalah 8 kali 15 dibagi 17. Berapa tuh? Ya, setelah saya hitung itu ketemu nilai X-nya adalah 7,06. Seperti itu. Soal 4. Nomor 4 ya, kalau saya gambarnya itu kan gambarnya seperti ini ya. Nah, anggap bagus ya gambarnya ya. Saya gambar lagi ya, seperti itu. Berarti ini A ya, dan ini siku-siku di sini. Terus ini 8 ya. Jadi ini B, ini C, terus ini D ya. D-nya ini 30, terus ini 60. Ini siku-siku. Nah, ini kalau saya gambar lagi, gambarnya siku-siku ya. Jadi siku-siku di A ya.
siku-siku di A, terus ini misalkan C, ini B, sudut C-nya itu 60 ya, 60 derajat. Terus sudut B-nya ini kan 30. Ini 30 derajat, seperti itu. Nah, ini lurus ke sini ya. Jadi lurus sini berarti 30-nya ke sini, sudutnya adalah ini panjangnya adalah 8 cm. Nah, rumusnya itu adalah sisi sudut 30 derajat dibanding sisi sudut 60 derajat dibanding sisi sudut 90 derajat. Perbandingannya adalah 1, ini akar 3, ini 2 ya, ini 2. Jadi 1 banding akar 3 banding 2. Sisi sudut 30 derajat berarti ini ya, yaitu 8 ya, itu diketahui 8. Sedangkan sisi 60 derajat itu adalah, nah ini ya, 60 derajat ke sini, berarti ini AB ya, berarti ini AB. Sedangkan ini kan siku-siku itu 90 derajat, berarti ke sudut sini berarti itu adalah BC. Nah, BC ya, seperti itu. Nah, kita fokus ke yang ini ya, fokus ini dulu. Maka di sini 8 banding 1 sama dengan AB dibagi akar 3 ya, seperti itu ya. Maka 8 dibagi 1 kan 8, berarti AB dibagi akar 3. Jadi AB nya adalah akar 3 nya pindah ke sini, berarti 8 kali akar 3. Ini jawabannya ya, untuk panjang AB. Sekarang kita mencari panjang BC. Untuk mencari panjang BC itu adalah ini diabaikan ya, yang ini abaikan. Berarti 8/1 ya. 8/1 sama dengan BC per 2 ya. BC per 2. Seperti itu. 8 bagi 1 kan 8 ya. BC per 2. Berarti BC-nya adalah, nah ini pindah ruas ke kiri berarti 8 kali 2. BC-nya adalah 8 kali 2, 16 ya. Seperti itu. Berarti ini panjangnya AB-nya itu adalah 8 akar 3, ini 16 ya. Maka keliling segitiga ABC sama dengan adalah 8 ditambah 16 ditambah 8 akar 3 ya. Satuannya kan cm ya. Berarti 8 ditambah 16 berarti kan 24 ya. 24 ditambah 8 akar 3. Satuannya cm. Nah ingat, ini sama ini nggak boleh dijumlah ya, karena ini 8-nya dikali akar 3 dulu. Nah ini jawabannya seperti ini. Seperti itu. Soal 5. Nomor 5 itu rumusnya adalah bahwasanya jarak sama dengan akar ya. Jadi akar Y2 dikurangin Y1 dikuadratkan ditambah X2 dikurangin X1 dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, untuk yang A itu adalah 10,20 dan 13,16 ya. Seperti itu. Berarti ini adalah X1 ya. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi X1-nya 10, Y1-nya 20, X2-nya 13, Y2-nya adalah 16. Maka di sini jaraknya adalah akar ya, akar 16 dikurangin 20 ya, dikuadratkan ditambah 13 dikurangin 10 dikuadratkan ya. Terus akar 16 dikurangin 20 kan minus 4 ya, kuadrat
ditambah 13 dikurangin 10 berarti kan 3 ya. 3 pangkat 2. Nah, di sini tidak ada nilai negatif ya. Kenapa? Karena dikuadratkan itu pasti nilai positif. Berarti min 4 dipangkatkan 2 berarti adalah 16. Jadi nggak ada nilai negatif. Kenapa? Karena dikuadratkan ya. 16 ditambah 3 pangkat 2 9 ya. Berarti akar 25. Berarti 5 ya. Jadi jaraknya adalah 5. Ya, sekarang yang B ya. Yang B itu sama caranya ya. Bahwasanya X1 ya. X1 Y1 itu adalah X1 Y1 15 sama 37 ya. 15 sama 37. Sedangkan X2 Y2 X2-nya itu kan 42. Terus Y2-nya itu 73 ya. Maka di sini jaraknya adalah sudah 73 dikurangin 37 ya, dikuadratkan berarti 73 dikurangin 37 ya, itu dikuadratkan ditambah 42 dikurangin 15 ya, dikuadratkan. Berapa hasilnya? Ya dihitung ya, yaitu ini 36 pangkat 2 ditambah 42 dikurang 15 kan 27 ya, 27 pangkat 2. Berarti 36 pangkat 2 itu kan 36 kali 36 ya, berarti 1296 ya, ditambah 729 itu 27 pangkat 2 ya. Jadi dijumlahkan itu adalah, kalau ini jumlahkan berarti akar ya, akar 2025 ini sama dengan 45 ya. Akar dari 2025 itu adalah 45. Jadi jaraknya sama dengan 45. Sekarang yang C ya. Yang C itu X1-nya, jadi X1-nya itu adalah negatif ya, negatif 19 ya. Terus Y1-nya itu adalah negatif 16. Terus X2-nya itu negatif 2. Terus Y2-nya itu adalah 14. Maka di sini jaraknya adalah akar ya. Akar berapa? Akar 14 ya. Jadi 14 dikurangin 16 ya, negatif 16. Itu dikuadratkan ditambah negatif 2 dikurangin negatif 19 ya, dikuadratkan seperti itu ya. Terus ini sama dengan akar, nah 14 dikurangin ini negatif ya, negatif 16. Min ketemu min itu kan plus ya, plus berarti min ketemu min ini plus, berarti ditambah ya, 14 tambah 16 berarti 30 pangkat 2 ditambah ini utang min ketemu min ini plus, berarti 19 dikurangin 2 berarti 17 pangkat 2. 30 kuadrat itu kan 900 ya, jadi ini 900 ditambah 17 pangkat 2 itu 289 ya. Nah, berarti ini dia akar 1000, ini adalah 1189. Nah, kalau di akar berarti itu koma-koma ini yaitu 34,48. Loh, kok saya tahu?
Ya, saya telah hitung menggunakan kalkulator. Jadi jaraknya adalah sama dengan 34,48. Seperti itu ya. Soal 6. Nomor 6 ya. Nomor 6 di Pythagoras itu kan kita punya rumus A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ingat C-nya adalah ya sisi miring. Ya, sisi miring. Terus, nah sisi miring ini bisa disebut dengan hipotenusa ya. Hipotenusa. Jadi di soalnya itu berarti C hipotenusanya ini berarti hipotenusanya itu kan sama dengan C sama dengan adalah 3 akar 10 ya. Terus salah satu sisinya, nah kita milih A apa B terserah ya, berarti kita misalkan A aja ya, berarti A nya adalah 3 ya. Ditanyakan adalah sisi lain ya, jadi sisi yang lain, maka di sini adalah B ya, ini ditanyakan. Berarti tinggal dimasukkan rumus ya, berarti A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Berarti A nya itu kan 3, berarti 3 pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 3 akar 10 dikuadratkan. Nah 3 pangkat 2 itu kan 9 ya, ditambah B pangkat 2, nah ini adalah dikuadratkan masing-masing ya. 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 berarti 9 ya, 9. Terus akar 10 dipangkatkan 2 ya, akar 10 pangkatkan 2 berarti akarnya hilang, berarti kali 10, seperti itu ya. Berarti 3 pangkat 2 berarti 9 ya, terus akar 10 dipangkatkan 2 akarnya hilang, jadi tulis 10 saja. Seperti itu, berarti A ini 9 ya, ditambah B pangkat 2, 9 kali 10 berarti 90. Berarti B pangkat 2 sama dengan 90 dikurangin 9 ya. B pangkat 2 nya adalah 90 dikurangi 9 kan 81. Berarti B nya adalah akar 81. B nya ketemu 9. Jadi panjang sisi ya, panjang sisi siku-siku yang lain adalah 9 cm. Seperti itu. Soal 7. Nomor 7 ya. Nomor 7 itu di triple ya. Triple Pythagoras. Ya, Pythagoras yang hanya membentuk ya barisan aritmatika ya. Yang barisan aritmatika adalah hanya apa ya, hanya 3,4,5 ya. Jadi ada segitiga siku-siku ya. Nah 5-nya adalah sisi miring, yaitu 5. Berarti ini adalah 3, ini 4 ya, seperti itu. Nah di soal itu adalah hipotenusanya. Jadi di soal hipotenusanya adalah 35. Artinya ini C-nya adalah 35. Jadi kalau saya gambar, nah ini 35. Sisi miringnya, sisi yang lain gimana? Nah, itu kita menggunakan triple Pythagoras, yaitu 3, 4, dan 5. Maka di sini 5 ke 35 itu kan dikali ya, dikali 7 ya, berarti
ke sininya. Nah, kalau 3 kali 7 berarti ininya adalah 21 ya. Berarti terus yang sini adalah 4 dikali 7 ya. 4 kali 7 berarti 28. Berarti jadi soal yang dimaksud yang membentuk barisan aritmatika adalah dengan hipotenusanya 35, berarti di sini 21, di sini adalah 28. Seperti itu ya. Yang ditanyakan adalah keliling ya. Keliling segitiga tersebut. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 21 plus 28 plus 35. Berapa nih? Ya, berapa? Yaitu 84. Berarti jawabannya adalah 84. Soal 8. Nomor 8 ya. Nomor 8 ada segitiga ABC sama kaki ya, segitiga sama siku-siku sama kaki ya. Siku-siku sama kaki ya. Jadi ada segitiga sama kaki gitu. Nah, gini. Dan ternyata siku-siku, berarti ini siku-sikunya di sini. Siku-siku berarti ada di mana AB sama dengan AC ya. AC. Berarti ini AB, ini AC ya. Nah, ini kan sama dengan gambarnya siku-siku di A, berarti ini BC ya. Ini sama. Seperti itu ya. Terus panjang AB sama AC itu adalah sama. Terus yang diketahui panjang BC. Panjangnya adalah 8 akar 2 ya. Ini 8 akar 2. Yang ditanyakan adalah panjang AB. Ini AB. Ditanyakan AB. Ingat, AB sama dengan AC. Artinya kalau ini misalkan AB itu A ya, maka AC ini B ya. Berarti A sama dengan B. Berarti ini A sama dengan B. Nah, ini kan Pitagoras ya, Pitagoras. Jadi rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat, A sama dengan B, berarti ini A kuadrat ditambah A kuadrat ya. C kuadrat, A kuadrat tambah A kuadrat kan 2 A kuadrat. C-nya di sini adalah 8 akar 2. 8 akar 2 dikuadratkan. Nah, ini cara mengerjakannya adalah 2 pangkat 2, 8 kuadrat ya. Jadi 8 kuadrat, 8 pangkat 2 ya. Ini menjadi 64. Jadi 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 yaitu 64. Akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang menjadi 2. Ya, jadi akarnya hilang jadi 2. Berarti di sini 2-nya bisa dicoret ini. Ini sama ini. Berarti A pangkat 2 sama dengan 64. Jadi A-nya adalah akar 64. Berarti A-nya adalah 8 ya. Jadi panjang AB ya. Panjang AB adalah 8 cm. Seperti itu. Soal 9. Nomor 9 itu ada tiang listrik ya. Ada tiang listrik. Terus setelah itu ada tangga nyenden ya. Jadi setelah itu ada tangga, terus ini tanah ya. Jadi ini tanah. Nah, tinggi tangganya itu adalah panjang tangga. Panjang tangga itu adalah 6 ini. 6 meter. Setelah itu ujung bawah tangga ya. Jadi ujung bawah tangga di jarak antara tiang listrik. Jadi ujung bawah tangga ya. Jadi ujung bawah tangga dengan tiang listrik ya. Ini bawah tiang listrik. Ini panjangnya adalah 3 meter.
yang ditanyakan adalah tinggi jadi tinggi ini adalah T ya. Jadi tinggi tiang listrik yang dicapai tangga ya, yang dicapai tangga. Jadi kita misalkan T. Jadi kalau kita sederhananya cara gambarnya adalah ini 3 meter, ini 6 meter, ini yang ditanyakan ya. Nah ingat ini sisi miring, berarti SM sisi miring, berarti C-nya. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Berarti ini 6 pangkat 2, terus ini 3 pangkat 2 ditambah A kuadrat. Di A kuadratnya sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 pangkat 2. Berapa ya? Ya, jadi A kuadrat sama dengan 6 kuadrat kan 36 ya, dikurangin 9. Berarti A kuadratnya adalah 27. A-nya adalah akar 27. Jadi, A-nya adalah ya akar 27 ya. Kan nggak bisa diakar lagi ya, kecuali menggunakan kalkulator. Jadi tinggi tiang listrik ya. Jadi tiang listrik yang dapat dicapai tangga adalah akar 27. Soal 10. Nomor 10 ya, nomor 10 itu kan arah mata angin. Arah mata angin itu adalah di sini. Ini yang atas ini utara ya. Ini utara. Sedangkan sebelah kanan kita itu adalah timur ya. Jadi ini timur. Sebelah kiri kita adalah barat. Ini berarti selatan. Bawah berarti selatan. Maka di sini ada pelabuhan A ya. Jadi pelabuhan A terus ke selatan ya, berarti ke bawah. Berarti ke B. Terus setelah itu ke timur. Berarti ke sana ya. Ke timur. Terus ini C. Maka yang ditanyakan ini jaraknya ini. Nah, A ke B itu jaraknya adalah 250 km. B ke C itu jaraknya adalah 300 km. Yang ditanyakan adalah jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Maka ini adalah C-nya berarti ya. C kecil berarti A kuadrat ditambah B kuadrat kecil ya. C kuadrat sama dengan 250 kuadrat ditambah 300 kuadrat C kuadrat ya. 25 kuadrat artinya kan 25 kali 25 berarti 25 kali 25 625. 0 pangkat 2 nolnya ini ditambah ini kan 1 berarti dikuadratkan berarti nolnya nambah 2 ditambah 3 pangkat 2 berarti 9 ya. Nolnya kan ada 2 ini berarti tambah 4. Nah gini berarti 62.500 ditambah 90.000 itu hasilnya adalah 152.500. Itu C kuadrat ya. Jadi C kuadrat sama dengan akar 152.500. Oh ya, keliru. Langsung C ya. Gini ya. Atau ya C kuadrat ya sama dengan 152.500 berarti C-nya adalah akar 152.500. Nah, ini kalau kita menggunakan kalkulator itu ketemu C-nya itu 390 ya, 51 ya. Jadi jarak pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 390,51 km. Seperti itu.